Jadi kalau berbicara tentang merek, administrasinya seperti disampaikan Bapak tadi, merek itu kan terbagi dua. Ada merek dagang, ada merek jasa. Kalau merek dagang itu di sistem klasifikasi kelas mereknya itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 34. Untuk jasa 35 sampai dengan 45. Proses merek ini sendiri berdasarkan undang-undangnya itu yang nomor 20 tahun 2016, dia 6 bulan ya Pak? 6 bulan prosesnya. Ya, tapi kembali lagi dengan Bapak tadi, ketika ada yang merasa keberatan, itu bisa terjadi menambah waktu penyelesaiannya. Kemudian apa saja, dia terbagi atas dua kalau permohonan tadi, melalui UMKM dan umum. Kalau UMKM ini, untuk administrasinya harus ada tambahan data dari dinas terkait. Jadi dinas terkait ini adalah Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, sama Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau mempunyai surat rekomendasi, yang iya, binaan mereka, PNBP-nya hanya 500.000. Namun kalau umum tanpa surat rekomendasi, PNBP-nya 1,8 juta. Dia syaratnya itu adalah KTP, merek dan logo yang mau didaftarkan serta tanda tangan. Kalau UMKM 3 tadi tambah lagi dengan surat rekomendasi dan surat pernyataan UMKM. Itu dia, itu syarat. Kalau UMKM ya, kalau perorangan enggak perlu pakai surat. Cuma 3 syaratnya aja. Begitu juga dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu kan dia banyak deh. Ya Pak ya, izin Pak. Iya, kemudian hak cipta itu ada dari karya ilmiah, bisa seni rupa, ya banyak. Kalau nanti mau dicek, pokoknya cek nanti pasal 40 itu bisa dicatatkan ya. Iya, pasal 40. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Iya. Kemudian kita punya link, punya web dgip.go.id. Dari situ semua udah ada. Mau tata caranya ya Pak, jadi tata caranya, syarat-syaratnya apa saja, yang lengkap situ, tutorialnya juga ada. Jadi kalau lagu yang contohnya di pertanyaannya, apa yang dicatatkan, apa yang sehingga dilindungi. Kalau lagu, syair dan notasi. Ini seharusnya dasar-dasar dari para dosen-dosen untuk menilai ini apakah plagiat, seharusnya juga harus pendekatannya melalui apakah sudah ini dicatatkan di Direktorat Hak Cipta. Lebih murah lagi pencatatannya, cuma 200.000. Ya, 200.000. Karena tadi dia tidak kewajiban kan, karena kalau exclusive right sudah ada setelah dia di mix fix original di publikasi. Pernah ketika Undang-Undang Merek Nomor 21 tahun 61 kita rejimnya pendekatan deklaratif. Jadi tidak menggambarkan kepastian hukum. Kalau itu kelemahan dari deklaratif. Kalau merek kan prosedurnya tadi di pemeriksaan salah satu kan ada dasar penolakannya pasal 20, merek ini tidak dapat didaftar, merek ditolak, berbeda dasarnya. Jadi merek yang sama pun mempunyai persamaan istilahnya ya, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Jadi pendaftaran merek sistem konstitutif, rejim konstitutif bisa berdiri dengan apa? First to file. First to file dasarnya apa? Siapa yang lebih dulu kan tadi? First ada kalau first to register ya, itu yang lebih dulu mendaftar, itulah buktinya. First to register didukung oleh apa? First to file, siapa lebih dulu mengajukan. Artinya ini sangat erat kaitannya nanti dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Jadi ketika merek orang sudah terdaftar, kau mengajukan merek yang sama untuk barang sejenis atau jasa sejenis, maka itu ditolak dengan yang terdaftar tadi. Jadi ini spesifik dulu deh, kau bertanya tentang merek bensu. Ini persoalannya apa? Pada saat itu kantor KI, kantor merek menyatakan itu beda, maka bisa terdaftar antara Ruben Onsu dan Beni Sujono, ya. Tetapi ada yang keberatan, bensu Ruben Onsu keberatan. Dia itu di dalam undang-undang merek diberi suatu ruang terkait itu yang tadi kau bilang siapa pemilik yang hak. Jadi secara hukum pemiliknya sudah tersurat di situ, tetapi pemilik hakiki atas merek ini melalui mekanisme gugatan di pengadilan niaga sesuai dengan domisili
tergugat. Kalau salah satu para pihaknya, tergugatnya atau penggugatnya berada di luar negeri, maka akan diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ruben Onsu mengajukan gugatan terhadap Beni Sujono, Bensu juga. Tetapi ada kelemahan yang tidak disadarinya. Dia mengklaim merek itu mempunyai persamaan merek Beni Sujono, persamaan dengan merek geprek Bensu. Salahlah dia, karena Beni Sujono tadi saya bilang first to register dia duluan, first to file-nya dia duluan, sehingga dia digugat rekonvensi. Di gugatan yang sama dia digugat rekonvensi, meminta membatalkan merek geprek Bensu. Itu dikabulkan hakim. Kesalahan besarnya, dia tidak menyadari bahwa rezim konstitusi berdiri dengan first to register dan first to file. Kalau hak cipta deklaratif, first to use, pengguna pertama. Dalam kalau rezim pendaftaran ya, tapi di dalam rezim bukti kepemilikan intellectual property yang hakiki, first to use, first to file dipergunakan hakim dalam rangka keadilan. Maka putusan hakim demi keadilan berdasarkan, walaupun merek berbicara rezim rezim konstitutif, tetapi ketika dia memeriksa sengketa yang terkait merek, dia tidak terpaku dengan first to file dengan first to use. Maka banyak sengketa di Indonesia, orang Indonesia pergi ke luar negeri, pulang dari luar negeri, daftar orang luar negeri sini, first to register kan dia. Kalau hakim berpatokan ke sini, berarti rasa keadilan tidak terpenuhi. Maka di-combine lah first to file dan first to use. Kalau untuk rasa keadilan, first to use ini kapan bisa dipergunakan oleh direktorat merek? Ketika ada keberatan dalam permohonan. Disitulah itu diakomodir. Kalau dalam sistem kerangka pendaftaran, kita dalam rangka memenuhi konstitutif ya. Dalam kalau ruang lingkupnya kalian bicara pendaftaran, maka kita dalam rangka memenuhi sistem konstitutif bahwa perlindungan ada kalau merek itu terdaftar. Tetapi kalau pembuktian di ruang siapa pemilik yang hakiki melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga, hakim bisa menggunakan dua-duanya, first to file, first to use, karena putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan ranah Kementerian Hukum, kecuali sudah ada putusan lembaga peradilan yang menyatakan perkara itu berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa dia ending dari first to use adalah merek itu di kategori well known atau famous. Itulah endingnya. Ending dari well known dan famous, ketika kita bicara tidak barang sejenis, maka larilah etikat tidak baik.